Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, marilah sama-sama kita berupaya bagaimana caranya agar dalam hidup ini kita jauh dari segala hutang, karena sangat tidak mengenakan dan itu menjadi problematika hidup pada setiap orang. Caranya bagaimana? Satu, mari sama-sama kita belajar bersyukur dan berqanaah. Syukur artinya kita berterima kasih kepada Allah atas segala pemberian. Qanaah artinya kita merasa cukup dari segala apa yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya caranya bersyukur dan berqanaah? Ya terus kita mengingat nikmat Allah yang begitu banyak, tetapi jangan lupa di dalam hidup ini ada yang namanya kebutuhan gaya hidup, ada yang namanya kebutuhan hidup. Kalau gaya hidup nggak akan pernah selesai sampai kapanpun, tapi kalau biaya hidup insya Allah bisa diukur dan dihitung. Begitu pula kita harus bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Keinginan juga tidak pernah bisa berakhir karena manusia banyak sekali punya keinginan. Tetapi kalau kebutuhan insya Allah bisa diukur. Begitu pula kita harus membedakan antara kebutuhan hari ini dan kebutuhan masa depan. Begitu pula kita membedakan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tertier. Semoga dengan cara-cara seperti itu kita bisa belajar bersyukur dan berqanaah. Yang kedua, kita coba melihat selalu ke bawah. Lihat orang-orang miskin yang mereka tetap berbahagia. Saya melihat para pedagang sayur, pedagang ikan di pasar Kramat Jati mulai berdagangnya tengah malam, berakhir jam 7 pagi. Kena asap mobil, kena debu, atau kalau hujan kehujanan, ternyata mereka senyum bercanda dengan kawan sesama pedagang, celetukan-celetukan yang membuat orang tuh ketawa dan sebagainya, luar biasa. Ya, ada orang yang sangat di bawah, orang yang miskin, tapi mereka bisa hidup berbahagia. Belajarlah kepada mereka. Yang ketiga, kita memahami syariat Islam, betapa beratnya hutang. Mati yang paling mulia adalah mati syahid. Kehormatan manusia yang paling tinggi adalah ketika mati syahid, tetapi masih dijegal juga. Mati syahid itu masih ditahan apabila semasa hidup di dunianya masih ada sangkut paut hutang. Nauzubillah, mati syahid saja masih terjegal. Karenanya ahli waris selalu meminta untuk segera dilapor apabila almarhum sedang berhutang. Dan yang terakhir, belajar dari orang-orang lain yang senantiasa hidupnya berkecukupan, tidak punya hutang, tetapi mereka tetap berbahagia, hidupnya damai dan seterusnya. Semoga kita diberikan kebahagiaan dalam hidup kita karena hidup ini tidak terlalu banyak beban di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.